Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syama'ilun Nabi Al-Mustafa karya Al-Imam At-Tirmizi, masih di bab 1 tentang bentuk fisik Nabi. Kita masuk ke hadis yang ke-8, dan hadis ini adalah hadis paling panjang di bab ini. Ya, jadi tidak mungkin kita tuntaskan satu pertemuan. Hadisnya panjang, satu halaman full. Haddasana Sufyan bin Waqi' menceritakan kepadaku, yaitu Imam Abu Isa berkata, guruku Sufyan bin Waqi' menceritakan kepadaku bahwa haddasana Jumai' bin Umair, menceritakan kepadanya Jumai' bin Umair berkata, akhbarani rajulun min Bani Tamim, menceritakan kepadaku salah seorang laki-laki dari Bani Tamim, yang mana laki-laki dari Bani Tamim ini termasuk di antara min waladi Abi Halah zauji Khadijah. Dia adalah salah seorang anak dari Abu Halah, suami Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah sebelum menikah dengan Nabi itu sudah menikah dengan dua pria sebelumnya. Ya, salah satunya siapa? Abu Halah. Nah, dari Abu Halah ini ada beberapa orang anak. Salah satunya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini bernama Abu Abdillah. Abu Abdillah. Abu Abdillah berkata, an ibni li Abi Halah, dari saudaraku yang lain, yaitu saudara kandung, sama-sama anak Abu Halah. Ia bercerita, anil Hasan bin Ali, ya, dari Hasan bin Ali, berarti ini cucu Nabi, ya, cucu Nabi. Dari Hasan bin Ali, ia berkata, sa'altu khali Hind bin Abi Halah, aku bertanya kepada pamanku Hind, bukan Hindun ya, tapi Hind bin Abu Halah. Hind bin Abu Halah, khali. Nah, dalam bahasa Arab ada ammi yang juga paman, ada juga khali yang juga pamanku. Ada khalah adalah bibiku, ada juga ammah bibiku. Apa bedanya? Ya. Nah, kalau khali paman dan khalah bibi itu dari pihak ayah. Dari pihak ayah. Tapi kalau ammi paman dan ammah bibi itu dari pihak ibu. Dari pihak ibu. Makanya keponakan-keponakan saya yang lahir dari adik perempuan saya dan kakak perempuan saya, manggil saya itu ami. Nah, karena saya adalah paman dari sisi ibu mereka, maka manggil saya ammi, ya, ammi. Nah, kalau begitu, ini juga menjadi koreksi bagi kita ketika para wanita biasanya ini, ya, para wanita itu menyebutkan diri dia kepada anak teman-temannya wanita yang lain. Kadang kan kalau emak kan ngaji kan bawa anak gitu ya, bawa anak. Nah,
salah seorang wanita itu menyebutkan dirinya kepada anak dari teman-temannya itu dengan, ayo sini sama kholah, ayo sini sama kholah, bibi, ya bibi secara umum. Nah, kalau dia memposisikan dirinya sebagai kholah, maka sang suami tidak boleh disebut dengan khali, karena bibi dan paman kandung nggak boleh nikah. Jadi kalau si wanitanya memposisikan diri sebagai khalah, maka si suami memposisikan diri sebagai ammi. Ya, ini sebagai koreksi aja. Ya, secara penyebutan bahasa nggak masalah, tapi kalau dikaitkan dengan nasab, nah itu yang jadi masalah. Ya. Baik, dari Hind bin Abi Halah, wakana wassofan, dia paling jago urusan menceritakan sifat orang, paling jago mendeskripsikan seseorang, paling jago menggambarkan sifat-sifat seseorang. Ya, wassofan namanya. Ya, paling pinter apa? Nek cerita tentang seseorang itu, bentuknya, gaya bicaranya, gaya jalan, itu paling jago dia. Nah, detail, rinci gitu ya. Dan akurasinya 100%. Hampir 100%. Wa kana wasafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia pernah menceritakan secara rinci tentang profil Nabi dari sisi tubuh beliau. Ya, dari sisi tubuh beliau. Apa katanya Hind ini? Wa ana ashtahi ay yasifali minha syai'an ata'allaqu bih. Jadi Hasan bin Ali berkata, aku meminta dengan sangat kepada Hind bin Abi Halah, tolong ceritakan secara lengkap bentuk fisik kakekku. Kenapa? Karena Hasan ketika Rasulullah meninggal, Hasan usianya masih sangat kecil, 4 tahun. Ya, jadi secara ingatan bagaimana bentuk itu kan masih minim ya. Beda kalau kita sebagai cucu, kakek kita meninggal, usia kita sudah 18 tahun. Nah, sudah masih ya. Nah, sementara Hasan ini dia sempat bertemu dengan Nabi, tapi usia dia masih 4 tahun ketika Nabi wafat. Nah, maka dari itu dia minta tolong sama saudaranya yang lain, yaitu anak dari Khadijah. Anak dari Khadijah, yaitu Hind bin Abi Halah. Wahai paman, ceritakan kepadaku dong, ya, gimana sih kakekku itu secara rinci kayak gimana gitu. Karena aku masih kecil banget ketika kakekku meninggal, jadi sangat-sangat pengen tahu gitu ya. Faqala, maka kok paman ini berarti kakek ya, Hind ini kakeknya. Yes, maksudnya levelnya setara kakek. Maka Hind bin Abi Halah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang berjiwa besar dan berwibawa. Ya, fakhman itu berjiwa besar. Ya, gentleman. Dan apa? Dan laki-laki yang selain berjiwa besar adalah Rasulullah adalah seorang laki-laki yang fisiknya sempurna. Ya, jadi secara kejiwaan, secara hati, secara sifat itu sempurna. Fisiknya pun sempurna. Ya. Saking sempurnanya jadi wibawa. Kadang ada orang yang kewibawaannya itu dia dapatkan karena postur semata. Ya, tingginya, gedenya, atau wibawanya didapat karena pangkat dan kedudukannya. Adapun Nabi kita, wibawa beliau itu alami, nature, gabungan antara kesempurnaan fisik dan kesempurnaan perilaku akhlak. Ya. Kemudian bagaimana lagi sifat Nabi kita? Yatala'la'u wajhuhu tala'lu wal qamar lailatal badri
wajah beliau itu bersih, cerah. Jadi wajah Nabi bukan wajah yang kusam, tidak pula berjerawat, ya. Wajah beliau wajah yang resik, gitu ya, bersih, berkilau, bersinar seperti kita melihat bulan purnama di saat malam yang sangat cerah. Jadi malam yang cerah pas bulan purnama, itu purnama kan ketok banget ya. Ini pernah saya alami ketika saya naik Gunung Lawu. Itu pas tanggal 14 Suro malam 15 Muharram. Bulannya itu kayak sejajar dengan kami karena kami di puncak waktu itu. Sudah sampai puncak menjelang subuh. Iya. Sejajar gitu. Bulat, bersih, terang. Nah, saya kalau naik gunung bukan sekedar naik gunung kepada anak-anak, tapi saya ajarkan mereka masalah iman. Salah satu yang saya ajarkan adalah hadis ini, bahwa Nabi kita wajahnya itu seperti apa? Kal qamar fil lailatil badr. Seperti bulan yang cerah di malam yang terang. Purnama, tidak ada awan-awan sedikit pun penghalangnya, cerah pol. Itulah wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian atwala minal marbu'. Nah, ini masalah tinggi badan. Ya. Beliau lebih tinggi dibandingkan rata orang yang pendek. Namun, akan tetapi wa aqsara minal musyadzib. Beliau lebih pendek dibandingkan orang-orang yang kelewat jangkung. Jadi dibanding orang-orang yang pendek, beliau lebih tinggi. Tapi dibandingkan orang yang jangkung-jangkung, beliau lebih pendek. Tengah-tengah. Ya, penggambarannya itu tengah-tengah. Azimal hamah. Ya. Kemudian azimal hamah ini berarti kepala beliau besar. Maksudnya apa? Ditafsirkan oleh sebagian ulama, azimal hamah ini bukan menunjukkan benda, yaitu kepala Nabi yang besar, akan tetapi jiwa pelindung beliau terasa banget. Artinya siapapun yang dekat beliau merasa aman. Siapapun yang dekat beliau pasti merasa aman. Buktinya apa? Di setiap peperangan, ketika sahabat mulai ketakutan dengan kondisi perang, mereka semua berlindung di belakang punggung Nabi. Contohnya ketika perang Uhud, yang mana awalnya ronde pertama kaum muslimin menang, iya kan? Kaum muslimin menang, meskipun jumlahnya sedikit, 700 lawan 3000, ya, 700-an lawan 3000. Nah, yang 600 pasukan itu berhasil mengacaukan yang 2800. Bahkan ngejar mereka yang kabur, luar biasa. Yang sedikit ngejar yang banyak. Ini aneh ya, di mana-mana kalau keroyok kan yang banyak ngeroyok yang sedikit. Ini sedikit ngeroyok yang banyak, dikejar, bubar mereka, kacau balau. Nah, 200 sisa pasukan musuh kan Khalid bin Walid ya, sembunyi itu di bawah, di dekat apa? Lembah, sembunyi nunggu kesempatan. Nabi pesan kepada para pemanah di Jabal Roman, ya, kalau jenengan umrah pasti titur ke Uhud, itu diceritakan nanti biasanya sama mutawif atau tour leadernya, ya. Ada di situ Jabal Roman, ya, tapi jenengan nggak usah naik, nggak ada keberkahannya, apalagi naik sambil bawa busur panah, ditangkap nanti sama askar, ya. Lihat aja, nggak usah naik. Nah, Nabi perintahkan apa? 50 prajurit pemanah di Jabal Ruman ini jangan turun apapun yang terjadi kecuali aku suruh. Kalau nggak disuruh jangan turun. Ronde pertama menang. Kaum muslimin yang 100 yang di dekat Nabi sibuk mengumpulkan harta rampasan perang, yang 600 ngejar musuh. Udah. Sementara yang 50 kan ngeliatin ya. Duh, enak tuh yang di bawah. Ngumpulin ghanimah lah. Kita nanti nggak dapat bagaimana? Padahal kalau ghanimah itu dibagi rata, ya kan?
Lalu 40 di antara 50 prajurit pemanah ini memilih turun, melanggar perintah Nabi. Sementara yang 10 tetap bertahan. Nah, Khalid tahu tinggal 10 nih, ada chance kita untuk menyerang. Maka Khalid dengan 200 pasukan berkudanya naik ke atas bukit Jabal Ruman, mengalahkan yang 10 pemanah tadi. Karena tidak ada perlindungan dari atas, karena di strategi perang manapun siapa penguasa udara dia pemenang peperangan. Makanya perbatasan Turki Suriah, dataran yang paling diperebutkan dataran apa? Gulan. Dataran tinggi Gulan. Karena apa? Itu dataran tertinggi. Siapa yang menguasai dataran tinggi dia pemenang peperangan. Disinilah peran penting pasukan TNI Angkatan Udara. Ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi nih prajurit-prajurit pemanah, sudah habis, maka Khalid turun menyerang sahabat-sahabat yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Situasi berbalik, kacau balau. Mus'ab bin Umair gugur. Ketika situasi tambah kritis, sahabat mayoritas kabur, bahkan sekelas Utsman bin Affan pun kabur kembali ke Madinah. Ya. Apa yang Nabi lakukan coba? Nabi berteriak sekencang-kencangnya, "Ana Muhammad ibnu Abdullah." Sayalah Muhammad anaknya Abdullah. Ana Muhammad. Sayalah si Muhammad ini anaknya Abdullah. Ana hayyan, saya masih hidup. Nah, situasi segenting itu yang paling diincar musuh siapa? Jelas Rasulullah, ya kan? Cuma karena situasinya kacau, mereka nggak tahu Muhammad ini posisinya di mana, gitu loh. Karena kacau, buas kacau pokoknya. Mendengar suara seperti itu, Nabi pacu bighal beliau. Bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Kemana dipacu? Justru dipacu ke arah musuh yang menyerang. Sampai-sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang memegang tali kekang Nabi itu ikut keseret. Ditarik, jangan Rasulullah, jangan. Tapi dia, "Ana Muhammad, ana hayyan." Sahabat-sahabat yang mengetahui Nabi masih hidup, mereka berlindung di belakang punggung Nabi. Ini menunjukkan sekali lagi bagaimana keberanian seorang Rasulullah SAW, yang mana hal tersebut menimbulkan rasa aman di kalangan para sahabat. Ya. Kemudian sifat berikutnya, rajilash sya'ri. Ya. Nah, ini rambut beliau itu bergelombang. Ya, rajilash sya'ri, rambutnya bergelombang. Ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Ya. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka beliau membelah rambutnya jadi dua bagian. Belah tengah ya. Belah tengah. Ya, bagi yang punya rambut saja ya. Yang tidak usah apa yang mau dibelah. Belah tengah. Ya. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarahu. Namun bila beliau tidak menyisirnya, saya ulangi ya, tadi menyisir disisir dua bagian. Jadi bukan disisir ke belakang, apalagi ke depan. Ya, tapi di samping kanan kiri. Namun apabila beliau tidak menyisirnya, sekali lagi, apabila beliau tidak menyisirnya, berarti Nabi tidak sisiran setiap hari. Kadang disisir, kadang enggak. Makanya para ulama mengatakan laki-laki itu makruh terlalu sering bercermin. Makruh. Terlalu rapih, terlalu memperhatikan
style gitu ya, terlalu perfeksionis, metroseksual lah kalau bahasa kerennya ya, itu dibenci, makruh. Rapih iya, tapi nggak mesti harus bercermin ya. Apalagi tempat wudhunya ada cermin, sepanjang wudhu cerminan, basuh muka cerminan, basuh tangan cerminan, padahal nggak berubah sama sekali. Ya. Di antara ciri orang narsis yang ada kelainan mental itu ya, narsism, itu laki-laki yang doyan banget cerminan. Itu ciri-ciri orang narsis itu, termasuk kelainan jiwa. Iya, bercermin sesekali saja. Laki-laki terkenal dengan cueknya, selengeannya, ya kan. Jangan terlalu apa? Perfeksionis sampai pas sebelah rambut pun harus sama jumlah rambutnya, 1400 1400. Nah, jadi sekali disisir, sekali tidak disisir. Kalau yang nggak punya rambut ya diusap lah ya, sekali diusap sekali tidak diusap. Baik. Jika beliau tidak menyisir rambutnya, maka beliau membiarkan ujung rambutnya itu menutupi telinga. Nah, menutupi telinga. Aqna irnin, kalaupun beliau menyisir, itu beliau nyisirnya rapih, gitu ya, rapih. Lahu nurun ya'luh, dahinya itu kening ya, dahi itu kening, itu bercahaya ya, kening Nabi itu bercahaya, nurun. Dalam riwayat dikatakan yang dimaksud ya'luh di sini bukan hanya kening tapi hidung. Nah, tren sekarang cewek-cewek itu pakai highlighter. Saya baru tahu ketika ada anak santri TPA kami bawa highlighter punya emaknya. Jadi ketika saya datang ke kelas-kelas gitu, ngecek kelasnya ya, atau anak-anak cewek itu kalau sama ustadz kan suka cowok perhatian ya kan, ustadz gitu. Kalau santri cowok tuh wah sibuk main lah dia tuh ya kan, dipanggil aja nggak denger. Beda sama santri cewek ya kan, saya masuk langsung masing-masing ngasih laporan, ustadz aku tadi ini, aku tadi itu. Nah ada yang ngeluarin itu, ustadz aku bawa ini. Duh, apa itu? Ini mamaku kalau mau apa sering dicolek-colek sini ke hidungnya. Saya kira inhaler. Oh ternyata highlighter, pengilat pencerah apa? Hidung, biar kelihatan bercahaya. Masya Allah, Nabi nggak perlu pakai itu. Bercahaya ya. Kalau kita juga bercahaya kan, minyak. Cahaya tapi agak buram, soalnya minyak campur komedo ya. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyamma, bagi yang tidak pernah melihat beliau ya, maka pasti akan mengira di hidung Nabi itu agak miring. Efek apa? Cahaya, efek bercahaya tadinya kelihatan agak miring, padahal enggak, normal. Nah. Kemudian ini masalah janggut ya. Kemudian janggut beliau daqiqul masrubah, janggut beliau itu tebal, janggutnya tebal. Mu'tadilal khalqi, yaitu kedua pipinya halus. Ini kalau dirinci ya, kedua pipinya halus,
mulutnya lebar sesuai dengan ukuran kepala dan wajah. Jadi mu'tadil khalqi itu bentuk wajahnya itu benar-benar simetris. Nah, kadang ada orang yang mata kanannya lebih gede daripada mata kiri. Ada. Ya. Ada orang yang lubang hidung kanan lebih kecil, ada? Enggak ada ya. Nabi itu kalau, mohon maaf loh, kalau kita bangunan tahu bangunan ya, kita bagi dua begini. Nah, besar bola matanya, bentuk alis matanya, bentuk pipinya, bentuk dagunya, bentuk dahinya, bentuk telinganya, itu plek ketiplek podo. Inilah disebut dengan apa? Mu'tadilal khalqi, rata, simetris, masya Allah. Dan tahukah panjenengan, orang Eropa, orang Barat, Eropa bukan Eropa ya, orang Barat lah, orang kafir. Salah satu kriteria mereka menetapkan 10 laki-laki paling ganteng di dunia itu berdasarkan simetrisitas tubuh. Namun mereka tidak memasukkan Nabi Muhammad. Karena apa ya? Nabi Muhammad kan tidak ada fotonya, ya kan? Belum ada kamera waktu itu. Maka tersebutlah nama-nama artis-artis yang memang dari sisi tubuh cukup simetris mereka. Ya, tidak ada yang beda. Kalaupun ada beda kanan kiri itu sangat-sangat sedikit. Jadi kesimetrisan tubuh termasuk di antara kriteria ideal. Ya, kriteria ideal. Badinun mutamasikun, badinun mutamasikun. Ya, gigi beliau tertata rapi dan ada jarak. Jadi gigi Nabi itu bukan yang rapat banget gigi Nabi, bukan pula yang jarang-jarang banget. Tapi gigi Nabi itu sedikit berjarak. Ya, sedikit berjarak. Nah. Sehingga ketika senyum seolah-olah Nabi senyum lebar, meskipun Nabi senyumnya cuman senyum simpul. Itu efeknya. Kalau orang yang giginya rapat, senyumnya lebar pun kelihatan sempit senyumnya. Tapi kalau orang yang ada sedikit jarak giginya, senyum simpul pun terlihat seperti senyum lebar. Nah, ini ciri-ciri berikutnya. Ini sindiran buat kita para laki-laki ini. Sawaul batnu wasadru. Dada dan perut beliau itu rata. Langsung meriksa ini piye iki. Jadi kalau dilihat dari samping, dada beliau dengan perut beliau itu kalau diginiin itu rata, sering, bukan seret, pling, bukan, ya. Tapi seret sama, ya. Jadi permukaan dada dan permukaan perut beliau itu sama. Tidak perlu six pack, nggak perlu, karena jenengan bukan dalam rangka untuk kontes binaraga, ya. Tapi ingat, sumber penyakit paling banyak itu dari masalah perut. Dalam satu podcast yang saya tonton, masalah kesehatan cowok, kesehatan laki-laki ya. Perut laki-laki yang membesar itu banyak faktor. Yang jelas bukan karena hamil. Ya. Faktor apa saja? Pertama, sering makan malam di atas jam 6 sore. Ya, sering makan malam di atas jam 6 sore. Yang kedua, pekerjaannya terlalu banyak duduk. Kerja tapi terlalu banyak posisi duduk. Yang ketiga, jarang bergerak melebihi 6.000 langkah setiap hari. Makanya usahakan ada jalan kaki itu sampai 6.000 langkah every day. Kalau masih sulit melakukannya, gampang, tak aja umroh. Iya. Karena kalau jenengan di sana
Saya sudah mengukur beberapa kali saya umroh itu, setiap hari tembus 15.000 langkah. Karena harus berjalan dari hotel ke masjid. Belum lagi pas prosesi umrohnya. Wah, itu prosesi umroh dari mulai hotel, keluar kamar, keluar hotel, tawaf, sa'i, tahallul, kembali ke hotel, itu tembus 19 sampai 22.000. Mantap kan? Makanya kalau Ustaz susah kali mencapai 6.000 langkah setiap hari, gampang, tak ajak napa? Umroh. Nah itu langsung tembus itu 15.000 langkah. Tapi Ustaz saya cuma 8.000. Kok bisa Pak? Iya saya umroh pakai kereta. Pakai apa? Golf car ya. Nggak bergerak dong ya. Nah, usahakan ya pagi-pagi itu jalan kaki. Apalagi kita jenengan-jenengan yang sudah pensiun kan nggak rush hour gitu loh. Kalau jenengan masih muda oke lah ya kan. Pagi itu kan jam sibuk ya toh, persiapan kerja, nganter anak sekolah. Istri teriak, "Mas, minyak habis." Waduh, terpaksa beli minyak dulu. Tapi kalau kita sudah pensiun, nah manfaatkan waktu pagi itu untuk jalan. Ada sebuah kalimat dari seorang pakar kesehatan, meskipun dia kafir, orang kafir, tapi kalimatnya ini benar. Apa kata dia? Bukan karena renta kita tidak berolahraga, tapi kita tidak berolahraga jadinya renta. Iya. Sekali lagi ya. Bukan karena usia yang renta kita tidak berolahraga, tapi karena tak pernah olahraga, tubuh kita muda tapi rasanya renta. Biasakan. Nggak mesti beli sepatu olahraga, nggak mesti, jalan kaki sudah cukup kok. Seringnya kita punya mindset olahraga tuh harus punya alatnya, harus punya sepatunya. Enggak, itu pelengkap saja. Ya, jalan kaki aja tuh, wah, keliling kampung nih, komplek perumahan Alaman ini, jenengan tawaf 14 kali, tembus 7.000 itu. Ya, insya Allah lebih sehat. Orang yang rutin berjalan kaki minimal 6.000 langkah setiap hari akan berbeda kondisi tuanya dengan orang yang nggak pernah melakukannya atau sangat sedikit melakukannya. Ya, beberapa kali saya naik gunung, saya dapati anak-anak muda masih 20-an tahun. Ya Allah, pos 2 muntah-muntah. Ada yang pos 3 udah semaput. Usia masih muda tapi kok lemah begitu gitu loh. Ingat, Nabi SAW bersabda apa? Allah mencintai hambanya yang kuat. Kuat imannya, kuat akidahnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya. Kuat bukan berarti harus ngangkat 100 ton, enggak. Ya. Nah, maka jaga kesehatan. Lihat Nabi kita ini, ya, dada beliau dan perut beliau rata. Nah, menunjukkan beliau menjaga kesehatan. Kurangi juga konsumsi yang bergas, soda-soda itu ya. Nah, itu dikurangi karena berpengaruh dengan penggelembungan perut. Kemudian apalagi kalau sudah 40 tahun ke atas, kurangi konsumsi kalori, tingkatkan protein. Karena kalau orang sudah usia 40 tahun, kerusakan tubuhnya yang paling cepat adalah otot. Dan tahukah Anda otot itu makanannya apa? Protein. Ya. Aridus sadri. Dada beliau itu arid, bidang. Ba'ida ma bainal mankabain dakhmul karadis. Yang mana lebarnya dada beliau itu tampak juga pada apa? Sendi-sendi antar tulang beliau yang tampak jelas, berarti balung kokoh. Balung kokoh. Mausul ma bainal labati was surati bi sya'ri yajri kal la khatti.
Nih, kening beliau disatukan oleh dua alis yang bertemu di tengah. Nah, nih. Coba periksa alis. Ada rambutnya enggak? Kalau saya ada nih. Nah. Jadi kening beliau disatukan oleh apa? Dua alis mata yang bersambung. Tapi tenang aja, enggak kemudian enggak bersambung, enggak umat Nabi ya, enggak, santai aja. Santai saja. Ya. Ini hanya menunjukkan bentuk kesempurnaan fisik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mohon maaf sebelumnya, saya cukupkan sampai di sini karena kebetulan malam ini saya yang ngunduh pengajian warga di lingkungan saya, jadi harus nyiapin macam-macam, macam-macam, dan kajian itu habis isya. Ini pun jadwal sudah mepet jamnya. Saya cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita sampai pada apa? Kening Nabi itu mausul, bersambung karena dua alis mata beliau yang nyambung rambut-rambutnya. Ya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.